Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan menyambung pembahasan soal tentang konfigurasi elektron. Kemarin yang bab 2 sudah dibahas di kelas sebelah, kelas Khadijah dan kelas Ali. Nah, nanti akan Bapak kasih rekamannya biar kamu tahu semuanya. Kemudian kita lanjutkan saja yang PG-nya bab 3 ini. Dimulai dari nomor 5. Nomor 5 itu gampang kayaknya. Nomor 5, 6, 7 itu cuma tinggal dilihat aja lampiran yang kemarin. Unsur yang tidak termasuk golongan gas mulia. Nah, tadi isi kalau udah hafal dia gampang dia. Heboh negara. Nah, karena ini berarti dia jawabannya apa ini? C berarti kan? Jawabannya kan? Ya kan? Ya Ustaz. Nah, karena SE kan tidak ada. Makanya itulah enaknya kita sudah menghafal itu. Salah satunya ya. Nomor 5 ini langsung aja. Udah nampak layar Bapak? Nomor 4. Nah, nomor Udah. 4 ya. Udah. Ya, gas mulia itu kan, Udah Ustaz. ya, gas mulia itu kan golongan 8A, berarti cuma SE yang tidak ada. Ya. Nah, ini tinggal nengok lampiran. Makanya dia hafal tabel produk unsurnya itu. Kemudian golongan transisi terletak di antara golongan. Nah, ini kan transisi ini golongan B. Antara 2A dan 3A. Ini dia B juga berarti. Enggak? Nah, jadi kamu kalau udah ngapal pasti itu udah terbayang. Kemudian golongan lantanida. Lantanida itu kemarin udah Bapak kasih tahu. Lantanida itu dia unsur-unsur lantanida sistem periodik bentuk panjang terletak pada periode mana dia? Nah, ini dia periode yang kemarin itu. Lantanida dan actinida itu. Itu periode 6 kan, ada LA, ada tanda bintang, ada LA. Nah, itu saya simbol lantanida itu. Berarti dia periode 6. Golongan 3B. Nah, ini dia. Golongan 3B kan, D berarti jawabannya. Ini kan tinggal melihat tabelnya aja lagi. Nah, ini udah baru, konfigurasi elektron. Nah, coba isi baca yang nomor 8 ini. Konfigurasi elektron berdasarkan subkulit S, P, D, dan F. Maksudnya jawab atau itu Ustaz? Baca? Ya, baca dalam sistem produk terletak pada. Nah, jawaban kamu kemarin apa? Konfigurasi elektron berdasarkan subkulit S, P, D, dan F. 1 S kuadrat, 2 S kuadrat, 2P, 6, 3P, dan seterusnya. 20 kalsium 1 S kuadrat, 2P, 6, 3 S kuadrat, 3P, 6, 4 S kuadrat, yakni elektron valensi. Yang didapat 4 S kuadrat memiliki jumlah elektron 2, maka unsur kalsium digolongkan 2A. Berdasarkan konfigurasi elektronnya 4 S kuadrat, bilangan utamanya 4, jadi periodenya 4. Jawabannya C, periode 4 dan golongannya 2A. Kamu baca yang jawaban nomor 8 ini kan? Apa kan? Soal nomor 8 ini kan? Soal nomor 8 kan? Iya. Ya. Soal nomor 8 ini kan? Iya Ustaz. Nah, ini Bapak bahas ya, yang tadi kamu baca jawaban langsung ya? Iya, jawabannya langsung. Nah, ya ini anggaplah unsur X ya. Unsur X itu memiliki konfigurasi seperti ini. Nah, kita lihat halaman 71. Halaman 71 itu kan dia urutannya seperti itu kan? Nah, dia mengikuti halaman 71 dia. Kemudian periode dan golongannya itu kita menentukannya yang mana? Nah, halaman 101. Halaman 101. Berarti ini kalau jumlah dia elektron semuanya 2 tambah 2 tambah 6. Ini bukan kuadrat ya.
1S2, 2S2. Biasanya kayak gitu aja bacanya, 2P6. Ya, jangan kuadrat-kuadrat bacanya. Nah, kemudian ya, yang di atas ini, yang macam kuadrat-kuadrat ini, yang pangkat-pangkat ini adalah elektronnya. Kita jumlahkan, 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6 tambah 2, 20 kan? Nah, jadi berarti di sini dia 20-nya dia, ya, 20 elektron. Unsur X sekarang. Nah, periode dan golongan mana dia? Nah, kita lihat halaman 101. Kita lihat yang paling terakhir itu yang mana? Yang paling terakhir. Nah, kulit elektron valensinya ini dia kan? 4S kan? Yang paling luar kan? Nah, nomor 4-nya ini, nomor 4, 4-nya itu adalah periodenya. Nah, jadi 4 ini, 4 itu adalah periodenya. Ya, 4 itu adalah periode. Jadi periode. Nah, periodenya itu adalah periode 4 sesuai dengan angka 4-nya itu. Ya. Kemudian yang S itu adalah kulitnya. Yang elektron valensi itu yang terluar ya. Jadi yang paling tinggi nomornya ini. Nah, dia. Kemudian yang S. Kalau S ini adalah berarti dia ciri-ciri golongan. Coba kamu lihat halaman 101 itu. Kalau elektron valensinya S aja, berarti dia golongan 1A dan 2A. Kalau dia di atasnya 1, nah kalau di atas S ini 1, berarti golongan 1A. Tapi kalau dia 2, berarti dia golongan 2 dia. Nah, gampang lihatnya, nengok aja. Kalau S cirinya itu adalah golongan 1A dan 2A. N itu adalah angka ya. Nah, berarti ini adalah golongan 2A. Ya. Golongan 2A dia. Karena dia ciri-cirinya adalah S saja. Kalau S saja antara 1A dan 2A. Kalau 1 dia di atasnya 1 elektron, kalau 2 dia 2A. Tapi kalau dia SP, ciri-cirinya, nah SP itu, N itu bilangan bulat 1 sampai 7 itu ya. Nah, SP, nah, kalau ditotalkan dia S-nya itu ada 2, P-nya ada 1, berarti itu adalah golongan 3A. Dan begitu juga dengan 8A. 8A itu S-nya itu ada 2, P-nya itu ada 6. N-nya itu angka bilangan bulat 1 sampai 7 ya. Kemudian kalau untuk golongan B, dia ciri-cirinya DS atau SD ya. DS atau SD dia. Nah, kalau S-nya itu adalah ada N-nya, sedangkan D-nya itu adalah dikurang 1, N kurang 1. Kalau jumlah totalnya itu adalah 3, DS-nya ini 3, berarti dia 3B. Kalau 4, 4B. Kalau dia 8B, itu jumlah totalnya 6 tambah 2, 7 tambah 2, 8 tambah 2. Nah, di D-nya itu ada angka 6, 7, atau 8. Berarti jadi jumlah dengan S-nya itu adalah 8, 9, 10. Kalau 8, 9, 10 jumlah elektronnya, berarti dia golongan 8B. Kalau dia jumlahnya 11, berarti dia 1B. Kalau dia 12, 2B. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Ustaz. Ya, tidak. Mulai ngerti ya? Gampang kan yang ini kan? Menentukan golongan dan periode kan? Iya, Ustaz. Kamu tadi betul nggak? Periode B golongan 2. Betul? Betul. Betul. Ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi nomor berapa nih? Nah, nomor atom 50 dalam tabel periodik unsur. Dia termasuk golongan mana? Ini ya. Nah, ini unsur X. Unsur X, misalkan aja unsur X ya. Nomor atomnya dia 50. Nomor atom 50. Ini kalau mau bikin yang kecil nih, X2 ini ya.
Nah, 50 ini nomor atomnya seperti ini. Nah, kemudian kita ikuti langkah-langkah yang 7.1 mana? 71, halaman 71 maksudnya. Halaman 70. Ya, halaman 71. Kita ikuti. 1 S2 kemudian 2 S2 kemudian 2P 2P6 nah 2P6 P itu dia isi maksimalnya 6 ya. Kemudian habis 2P6 3 S2 3 S2 kemudian 3P 3P6 lagi 3P6 habis itu 4 S2 4 S2 habis itu 3D nah D kemarin 10 maksimalnya kan Ya, Ustaz. D itu 10 habis itu lanjut 4P6 4P6 5S 5S2 ada berapa ini totalnya nih? 32 Ustaz baru. Hah? Baru 32 Ustaz. 32, 10, 20 38 lah kamu nih masa 32 38 kan? Iya 38 Ustaz, kan? 38. Iya 38. Ya 5S2 kemudian 4D 4D 10 48 nah 5P 5P2 jadinya kan terakhir kan dari 50 Iya Ustaz. nah ini dia ini kalau kita mau ringkas nah kalau kita mau ringkas ini bisa meringkasnya itu kalau di buku kamu itu yang halaman berapa itu diringkas sama dia halaman yang Bapak bilang tadi konfigurasi itu mana nih? Halaman berapa itu yang tabel yang tadi banyak tadi? Yang diringkas tadi halaman berapa tadi? Ada tabel tadi banyak konfigurasi elektron. Halaman berapa? 76 Ustaz. 76 ya. 76 ya. Oh iya, 76. Nah, coba kamu lihat. Halaman 76 itu ada yang disingkat-singkat AR, ada KR, disingkat tanda kurung siku kan, ada xenon, XE. Ini berdasarkan golongan 8A. Nah, kamu lihat ya. Ini 50 nomor atomnya. 50 ini kamu lihat golongan 8A di lampiran. 50 itu adalah berarti dia di atas KR ya kan? KR kan 36 kan? Kripton. Ya kan? Lampiran 1. Halo. Iya Ustaz. Nah, kamu lihat di lampiran 1 itu KR itu kan nomor atomnya 36, sedangkan XE xenon
itu adalah 54. Jadi kita bisa menggunakan KR langsung di sini. Nah, tanda kurung siku, langsung KR aja. KR ini dia sudah mewakili 36 elektron. Kalau Se dia xenon tidak bisa. Xenon itu dia kan 54, lebih daripada 50. Jadi setelah KR ini 36, sudah mewakili 36. Tidak capek-capek kita panjang-panjang seperti ini. Nah, setelah KR ini, kalau setelah KR, nah kita urutkan lagi. Coba kamu perhatikan di lampiran. Lampiran itu, setelah He, berarti dia nomor atomnya kalau di atas 2, itu berarti kelanjutannya 2S. Ya. Coba kamu catat di samping lampiran itu. Setelah He itu, dia 2S. He itu mewakili 2 elektron, karena dia 2 nomor atomnya. Setelah kalau neon, itu mewakili 10 elektron kan? Nah, setelah Ne itu 3S kelanjutannya. 3S nanti lihat lagi tabel 71. Yang diagram 71. Kemudian argon, Ar itu mewakili 18 elektron. Setelah Ar itu adalah 4S. Nah, kelanjutannya itu 4S. Kelanjutan dari diagram coret miring itu. Nah, 4S. Sedangkan KR itu kelanjutannya adalah 5S. Nah, jadi langsung aja lagi 5S ya, 5S kuadrat. Begitu juga setelah Xe ya. Xe itu berarti tadi 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti setelah Xe 6, setelah Rn radon 7. Nah, dimulai dari 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. Gampang dia mengingatnya. Rn, biasanya sampai Rn dia. Rn itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7S. Jadi urutannya seperti itu. Nah, setelah KR itu adalah 5S. Berarti 5S kuadrat. Kita lihat lagi. Yang halaman 71, gambar 2.1, 5S. Habis 5S itu adalah 4D. Nah, 4D ini lagi kelanjutannya ini. Ini Bapak copy aja ya. 4D 10. Nah, tadi ini 36 tambah 2 38 tambah 10 48. Nah, ini 48 sementara dia 50. Kemudian dia 5P ya. 5P ini supaya dia 50. Nah, inilah cara meringkas bikin konfigurasi elektron. Jadi kalau sudah macam ini, nanti kamu kelanjutannya bikin aja seperti ini. Berdasarkan golongan 8A. Golongan gas mulia ya. 8A itu. Nah, ini udah 50 kan, pendek dia kan jadinya kan. Nah, kita lihat yang elektron valensinya yang mana. Nah, ini dia. Ini ada 5S. 2. Di sini ada 5P2. Nah, ini kan berdasarkan tabel kamu yang 101. Ini kan ciri-cirinya dia SP. Kalau SP dia pasti di antara golongan 3A sampai 8A dia. Nah, SP ini golongan 3A sampai 8A. Kemudian untuk pastinya adalah ini ada 2, S di sini ada 2 elektron, P adalah 2 elektron. Berarti dia ini adalah golongan 4A ya. Golongan 4A. Ciri-ciri ini ya ciri-ciri yang A karena dia SP. Nah, berapa dia? Karena S-nya 2, P-nya 2, 4A. Periodenya berapa? Nah, periode itu adalah berdasarkan N-nya. N-nya itu adalah 5. Berarti dia periode 5. Ini dia periode 5 dia. Periode 5 golongan 4A. Tapi nanti kalau dia 5P ini tidak ada, berarti ini kan SD dia kan jadinya kan. S-nya 5, 5S sama 4D. Nah, ini jadi golongan B dia nanti jadinya. Kalau seandainya dia 48, ini kan kalau 5P2-nya tidak ada. Kalau berhenti dia di 4D 10. Ini berarti SD dia. SD ini golongan B. Golongan B dia karena S-nya itu 5, D-nya 4. Karena D itu kan dikurangi 1 dari N-nya.
Totalnya berapa? 2 tambah 10, berarti ini 12. Kalau 12 berarti golongan 2B. Nah, ini dia. Golongan 2B, periode 5. Karena N-nya itu yang paling besar adalah 5. Kalau seandainya 5P, 2-nya tidak ada. Ya? Sampai sini bisa pahami? Kurang, Ustaz. Yang tabel itu Bisa, Ustaz. Apanya yang kurang, Rahmat? Yang mana yang kurang? yang tabel singkat-singkat tadi, Ustaz. Yang tabel singkat itu, kalau dia di atas 2 nomor atomnya, kemudian dia tidak sampai 10, kamu lihat di tabel di golongan 8A. 8A itu kan nomor atomnya 2 untuk He, 10 untuk Ne, neon, 18 untuk argon, 36 untuk kripton, Kr, 54 untuk xenon, Xe, 86 untuk radon. Sudah? Kalau dia di atas 2 nomor atomnya dan kemudian tidak sampai 10, umpamanya dia 9 nomor atomnya, bisa kita singkat langsung He. Nah, setelah He itu nanti 2S. Ya. Setelah He itu, nah ini kita ringkas dia. Setelah He itu dia 2S. Nah, dilanjutkan. Nah, berapa dia dimintanya? Kemudian, kalau dia di atas 10 nomor atomnya, kemudian dia tidak sampai 18, nah berarti dia 17 maksimalnya, karena kan AR lagi berikutnya, berarti bisa kita singkat dengan xenon. Setelah xenon ini, kelanjutannya itu adalah 3S. Nah, setelah 3S itu kamu ikuti lagi ya yang halaman 71 itu. Coret-coret miring itu. Nah, kemudian kalau seandainya dia nomor atom itu adalah diketahui di atas 18, kemudian dia tidak sampai 36, karena maksimal nanti 35 lagi, nanti bisa, oh ini maaf ya, ini Ne ya, Ne maksud Bapak. Ini Ne ya, habis He kan Ne lagi. Neon. Nah, nanti kalau setelah dia, kalau nomor atom itu di atas 18, tidak sampai dia 36, 35 maksimal, nah nanti dia menggunakan AR singkatannya. Setelah AR itu langsung dia 4S. Ya. Nah, setelah 4S ini ikuti halaman 71 lagi. Yang gambar 2.29 itu, ikuti terus. Kemudian setelah kalau dia seandainya di atas 36, nah ini dia contohnya yang kita ini, kan di atas 36, kemudian dia tidak sampai 54 kan, nah berarti pakai KR, setelah KR itu 5S, ini dia KR yang 5S itu setelah 4S. Nah, makanya kamu, Bapak minta kan kamu wajib ngapal golongan A minimal, biar kamu enak. Setelah He itu 2S, setelah Ne itu 3S, dan begitu seterusnya. Sampai sini paham, Rahmat? Contoh yang lebih konkret itu adalah halaman 101 yang Bapak tadi itu, kalau nak banyak-banyak contoh kamu tuh. Halaman 101, 100, mana dia? Kok 100? Mana dia? Yang tadi yang banyak-banyak tadi halaman berapa? Yang diringkas-ringkas. Halaman 76. Pak Ahmad, coba lihat halaman 76. 76 itu kan, nah coba kamu lihat itu. Konfigurasi hidrogen dengan nomor atom 1, dia tidak diringkas karena dia di bawah 2. He, karena dia masih tetap 2. 1S2 aja. Li, Li itu kan litium, nomor atomnya 3. Bisa disingkat ya. Sampai. Udah? Nah, coba kamu lihat halaman 76. Halaman 76 itu kan diringkas-ringkas semuanya itu. Ya kan? Sampai dia 103. Nah, 103 LR itu. LR ini 103. Berarti dia singkatannya adalah radon. Setelah radon itu kan 7S dia.
7S2 nanti diikuti. Ini orang ini kenapa dia 5F14, 6D1 karena dia mengikuti N-nya habis 5, 6, 7. Nanti kalau kamu tulis nanti 7S2. Nah, setelah 7S2 itu berapa lagi? Baru dia 5F berikutnya kan? 7S2. Habis itu 5F. Nah, 5F berikutnya lagi 5F. Habis itu baru 6D. Nah, ini kenapa dia 5, 6, 7 diurutkannya? Kenapa tak dari 7S2? Karena dia mengikuti N-nya, nomor kulitnya. N itu nomor kulit ya. Sampai sini paham Rahmat? Rahmat tadi kan yang bertanya kan? Halo. Aris, Tad, Aris. Oh, Aris. Dengar-dengar suara Rahmat pula. Sampai sini ya, dengar paham Aris? Insya Allah, Tad. Nah, kalau mau contoh yang lebih banyak tuh itulah halaman 76 itu. 76 itu kan diringkas-ringkas dia semuanya. Nah, ikuti aturan ini. Setelah AE 2S, setelah NE 3S. Nah, ikuti aja itu. Ada lagi yang mau tanya kan? Ada lagi? Kita fokus di nomor konfigurasi. Nomor 10 nggak ada konfigurasi. Ini nanti kamu baca aja lah sendiri sifat-sifatnya ini. Ini organisasi tak ada. Nah, ini lagi konfigurasi. Ini afinitas elektron terbesar mulai. Ini nomor berapa lagi? Ini konfigurasi juga tapi kaitannya dengan ion nantilah. Kita fokus dulu di periode dan golongan. Nih, pasangan unsur-unsur berikut yang terletak dalam satu golongan. Nomor 22. Nah, ini kamu ngetiknya gimana nih nomor 22 ini? Nomor 22 ini angka 2-nya yang kecil ya, P-nya besar. Ini kamu terbalik nih. Ini P-nya besar, 2-nya kecil. Nah, inilah. Ya, nah ini terbalik nih. Ini Q-nya besar, 4-nya kecil. Ya, begitu juga dengan R. R ini besar, 6-nya kecil. 6 ini 2, 4, 6 itu apa ya? Nomor atom. Ini S. Ini T-nya besar, 10-nya kecil. Ini juga begitu. U-nya besar. Ini pemisalan unsur-unsur ya. Bukan asli dia. V-nya besar. 19 kecil. Ini 20-nya V-nya besar. Dua puluhnya kecil. Layar 22 Bapak kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan, Nah, inilah unsur-unsur yang terletak dalam satu golongan. Kayak tadi juga caranya.
Yang dalam satu golongan di mana? Berarti kita harus membuat konfigurasi elektron semuanya. P, Q, R, S, T, U, V. Nah, harus dibuat semuanya konfigurasinya. Karena dia yang ditanyakan terletak dalam satu golongan. Nah, ini Bapak tinggikan aja lah. Soalnya terlindungi sedikit apa-apa. Yang ditanya dalam satu golongan. Nah, yang 2P. Nah, 2P. Ini kamu jangan dilihat yang tabelnya 76 ya. Kamu ngelihatnya yang 71. Ya, biar kamu mahir menggunakan diagram 2.29 itu. Nah, 2P ini kan 2 nomor elektronnya. Berarti dia kita langsung aja 1S 1S2 karena dia 2 elektronnya. Sedangkan 4P ini, 4P ini kan lebih daripada 2 tadi, lebih daripada yang golongan 8A tadi. Golongan 8A itu kan dari 2 dia nomor atomnya. Nah, berarti bisa kita ringkas HE. HE ini mewakili 2 elektron, berarti sudah 2. Kalau 2 setelah HE kan dimulai dengan 2S. Nah, 2S berarti dia 2S2. Ya, karena jumlahnya 4 totalnya. Kemudian yang R. Nah, R ini juga lebih daripada 2, kurang daripada 10. Kalau 10 kan dia heboh negara Argentina. Nah, ya. AR. NE yang 10 neon. Nah, ini masih 6 ya. Masih 6 ini kita masih bisa menggunakan HE. Setelah HE 2S, 2S2 baru 4 jumlahnya. Nah, setelah 2S2 kita lihat yang halaman 71 diagram 2.29. Setelah 2S berarti dia 2P 2P2. Nah, 2P 2 dia. Baru 6 dia kan? HE ini 2 mewakili, tambah 2 di S, tambah 2 lagi 6. Sekarang yang 9. Nah, 9 ini kan masih kurang dari 10 juga. Nah, 9 ini tetap kita menggunakan masih HE juga. Yang ini S ini. Tapi kita menggunakan yang HE ini. Nah, sampai P masih berlaku dia. Kalau P tadi 2, berarti 6 baru. Nah, berarti di sini 6, berarti tambah 3 lagi. Berarti di sini 5, ya kan? 5 tambah 2 di S, tambah 2 di HE. Berarti 9 kan? Sekarang begitu juga dengan T. Nah, T ini kan masih 10 dia. Kalau 10 kita masih menggunakan yang HE juga. Karena biar kita bisa lihat yang elektron valensinya. Elektron valensinya itu adalah elektron terluar yang paling terakhir. Nah, ini kita masih bisa menggunakan ini. Ini tadi 9. Berarti P-nya ini adalah 6. Oke. Kemudian habis 10. Ini kita lebarkan aja ya. Ustadz, ini di sini tabelnya 5, Ustadz, 2P5. Hah? Yang 10 tuh, Ustadz. 2S2, 2P5 di sini, Ustadz. Di mana? Di halaman 76. Iya, Ustadz. 76. Itu masih 9 berarti itu. Salah itu orang. Berarti Salah 6, orang. Ustadz. Ya 6 lah.
Kalau dia P-nya dia apa? 5 masih 9, 5 tambah 2 tambah 2 masih 9, berarti P-nya itu 6 ya. Ya, Ustaz. Ya di halaman 76. Nah, bolehlah kamu cek ke yang halaman 76 itu ya. Tapi Bapak masih mengikuti yang halaman 71. 71 kamu mengikuti yang itu ya. Biar kamu mahir, karena nanti yang kamu tak akan bisa menghafal halaman 76 itu. Lebih enak kamu menghafalnya tabelnya yang SPDF itu, yang dari atas sampai ke bawah. Karena repot nanti. Boleh dicek aja. Ini U17, ini soalnya betul ya, U17 ya. Nanti soalnya salah, nanti kita salah lagi nanti. Betul kan? U-nya 17 kan? Tahu kawan kamu nanti salah apa? Betul, Ustaz, betul. Ya, 17 ini kan sudah lewat dia 10. Kalau 10 berarti kita menggunakan heboh negara NE lagi. Nah, NE. Jadi Bapak dulu ngapalnya itu heboh negara Argentina karena Zenon runtuh. Nah, tapi kamu di lagu kamu IC tadi agak beda ya, heboh negara Arab tadi ya. Iya, Nah, itu dia. heboh negara Arab karena serangan ranjau. Nah, ya karena serangan ranjau. Nggak apa-apa beda. Kamu ngikuti lagu itu juga nggak apa-apa. Ngikuti yang cara ringkas-ringkas yang lain juga nggak apa-apa. Ngikuti yang lain-lain juga nggak apa-apa. Habis NE ini kan, kalau HE dia 2S, kalau NE berarti dia 3S. Ya. 3S 2 berarti baru 12. Setelah 3S, lihat gambar 2.29, habis 3S berarti dia 3P lagi ya. Nah, 3P lagi dia. Habis itu 3P 3P6 ya. 3P6 berarti baru 18 ya. Ya kan? Oh, berarti ini 18 lebih, berarti 3P5 berarti karena dia 17. Ya kan? Kemudian lanjut ini 19 lagi. 19. Nah, 19 ini kan dia lebih daripada 18 kan? Harga argon kan dia 18 ya kan? Tapi kita menggunakan argon nih berarti. Nah, karena dia udah lebih daripada 18, berarti kita menggunakan argon. Argon. Argon ini mewakili 18. Setelah heboh negara Argentina berarti 4S. Nah, habis argon kan 4S. 4S berarti ini 4S1 karena dia cuma 19. Nah, kemudian yang 20 ini berarti ini bedanya 19 dengan 20 itu hanya di ininya saja. S-nya. Ini W20. Nah, ini dia sama. Ini kecilkan ya. Nah, ini bedanya dengan yang 19 sama 20 itu di S-nya. Nah, S-nya ini berarti dia 2, karena dia kan 20. Nah, ini dia cara ringkas-ringkas itu. Kemudian kita tentukan golongan dan tadi terletak dalam satu, kita langsung nomor 23 aja ya. 23 itu yang ditanya golongan dan periode dia. Yang 23, ini langsung aja. Ini berarti ciri-cirinya S kan? S ini berdasarkan tabel yang itu. Yang S, yang tabelnya 101 itu. Ini cuma S, elektron valensinya. Ini berarti golongan A. Ya. Ini adalah golongan, ini golongan itu gol aja Bapak tulis ya. Ini golongan A berarti. Golongan A-nya berapa?
Nah, karena dia 2, dia di sini berarti dia 2A. Karena dia 2 elektronnya. Periodenya berapa? Nah, periodenya dia hanya ini. N-nya ini 1, berarti periode 1 dia. Nah, sekarang yang bawah. Yang bawah ini masih S ciri-cirinya, berarti dia masih golongan A juga. Nah, golongan A-nya berapa? Berarti dia golongan 2A juga, karena 2 di sini elektronnya. Berarti golongannya sama dengan yang di atas. Periodenya periode berapa? Nah, periodenya itu karena dia N-nya itu adalah 2, ini N-nya 2, berarti dia periodenya periode 2. Ini Wood pun nge-LED ya. Nah, jadi 23 di sini. Nah, sekarang SP. Nah, SP ini kan ciri-ciri dari golongan 3A sampai 8A. Ya, ini masih golongan A. Ini Bapak copy aja yang atas. Ini online dia agak nge-lag. Pakai Wood aja dia nge-lag. Nah, ini masih menggunakan SP. SP itu adalah golongan 3A sampai 8A, karena ciri-cirinya SP. Berapa golongan A-nya? Tinggal P-nya ada 2, S-nya ada 2, berarti golongan 4A. Nah, golongan periodenya berapa? 2, berarti periode 2 juga. Nah, sekarang yang ini, nah ini masih SP juga. Kalau SP berarti masih golongan A. Golongan A-nya berapa? 5 tambah 7, P-nya ada 5, S-nya ada 2, berarti dia golongan 7A. Nah, periodenya berapa? N-nya itu 2, S-nya 2, P-nya juga 2. Tidak ada perbedaannya, kecuali nanti P-nya itu 3, berarti periode 3 dia. Kalau P-nya itu 3. Ini periode 2. Ini apa nih? Ini periode 2 ya, bukan 3. Karena N-nya itu adalah 2. Sekarang ini, ya ini masih SP juga. SP berarti dia masih golongan A. Berapa golongan A-nya? 6 tambah 2. P-nya ada 6. S-nya itu ada 2. Berarti dia 8. 8A. Periodenya berapa? P-nya ini, N-nya itu adalah 2. Berarti masih periode 2. Nah, sekarang yang ini. Nah, ini masih SP ciri-cirinya. Masih golongan A. A-nya berapa? Berarti 5 tambah 2. P-nya itu 5. S-nya itu ada 2. Berarti dia golongan 7A. Periodenya berapa? Nah, ini 3P. Berarti N-nya itu ada 3 kan? Berarti dia periode 3. Nah, kemudian juga begitu yang S ini. S tadi ciri-ciri golongan A ya. Golongan 1A sampai 2A. Karena S ini cuma S saja, berarti ini ada 1, berarti ini 1A. Nah, 1A, periodenya periode berapa? Karena dia 4 ya, 4S. Nah, kulit 4 ya, berarti periode 4. Begitu juga dengan yang bawah ini. Bedanya hanya di nomor atomnya. Nomor atomnya itu dia ada 2. S-nya itu. Elektron maksudnya. Elektron di S-nya itu ada 2. Berarti dia golongan 2A. Periodenya tetap periode 4 karena 4S. Nah, tadi yang ditanya nomor 22. Pasangan berikut yang terletak dalam satu golongan adalah golongannya yang mana ini? 2P dengan 4Q, 2P dengan 4Q, beda. Oh, sama ya? Sama ya? 2P sama 4Q kan? Sama, Ustaz. Ya, berarti ini jawabannya A ya. Kalau
2P dengan 20W. 20W itu golongan 2A. 2P 2P dengan golongan, yang ditanya golongan aja kan. Yang terletak dalam satu golongan. 2P Banyak Ustaz dengan yang sama. 20W sama juga ya? Sama Ustaz. Nah, berarti A dan B jawabannya A ya juga, B ya juga, ya. D juga Ustaz. Jawabannya ada 2. Hah? D juga Ustaz. D. D udah A, B, D. Berarti kecuali A, habis itu B ya juga. D sama D. A, B, 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 D. S dengan Sama D. U. Mana? U golongan. Ya, S dengan U. Satu golongan juga ya. D. D juga. Kalau yang D. Kalau C 4P 4Q sama 10T beda. Beda. Kalau E 17 sama 19. Berarti jawabannya A, B, D ya. Karena yang ya jawabannya A, B, D. Jawabannya berarti dia multi choice ini. Bukan satu jawabannya. Nah, sekarang yang nomor 23. 23 adalah yang terletak satu periode dengan 19 apa ini? 20W. 9P. Soalnya 19P kan? Ya, 19P. Berarti sama dengan 20W. Ya, 20W ya. Iya. Periode. Nah, ya yang lainnya ini ya. Berarti jawabannya adalah E ya. Iya Ustaz. Nah, kayak gitu ya. Ya Ustaz. Yang 24 nggak usah lah dulu. Energi ionisasi nanti. Ah, ini lagi. Udahlah ya, udah lewat 8 lah. Ini juga sama caranya. Ada yang mau tanyakan sampai sini? 26 ini tinggal kamu lanjutkan sendiri jalan lagi. Ada yang mau tanya? Enggak Ustaz. Ustaz, Paham ya? Nanti tolong dilihat rekaman yang kelas sebelah, nanti Bapak kasih juga. Yang rekaman ini juga Bapak kasih supaya kawan-kawan kamu yang apa itu namanya? Yang masalah jaringan, kemudian masalah lain-lainnya bisa diulangi lagi. Sampai sini ada yang tanya kan? ada Ustaz, tapi agak itu dikit Ustaz. Nah, apa tuh? Apa Ustaz? He itu kan nomor atomnya 2 kan Ustaz? Ya. Tapi kenapa kok diletakkan di golongan 8A Ustaz? Oh ya, itu pengecualian itu. Pengecualian ya. Pengecualian. Oh. Ya, jawaban untuk sementara itu ya, pengecualian. Iya, Tapi Ustaz. nanti kamu belajar di kelas 3 nanti ada sifat-sifat yang lain lagi. Karena He itu dia stabil, dia nomor atomnya. Karena dia kan berpasangan, dia kan kalau kemarin kan yang kamar-kamar itu kan. Masalah kamar-kamar itu dia kan 2 elektron. Dia pas dia satu kamar itu 2 elektron. Nanti di samping itu juga sifat-sifat fisik yang lain juga dan kimianya juga sama. Nanti di kelas 3 lah nanti dipelajari. Kenapa He itu apa nanti. Sifat yang lain ya. Yang jelas dia itu pengecualian. Karena kan nomor elektron valensinya kan cuma 2 kan. Yang lainnya 88 semuanya kan. 8 terakhir ujungnya kan. Nah itu. Ada lagi yang tanya kan? Ada lagi? Tak ada, kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.